Halo, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Ibu Yati dari SMA Negeri 1 Air Madidi. Hari ini kita akan belajar tentang modul ekonomi kelompok peminatan ilmu pengetahuan sosial untuk SMA kelas 11 pada semester ganjil. Oke, baiklah. Untuk bab 1, kita akan belajar tentang pendapatan nasional. Oke, baiklah. Untuk bab 1, kita akan pendapatan nasional adalah hasil keseluruhan dari barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun, serta aliran pendapatan berupa upah, sewa, bunga, dan dividen yang diterima warga negara dalam satu tahun. Manfaat perhitungan pendapatan nasional yang pertama, menganalisis perkembangan pendapatan dari tahun ke tahun, mengetahui struktur perekonomian suatu negara, dan mengetahui kemajuan suatu negara dalam mencapai kemakmuran. Berbagai komponen-komponen pendapatan nasional. Komponen pendapatan nasional dapat dilihat dari yang pertama adalah dengan pendekatan pengeluaran, yaitu dengan komponen A. Pengeluaran rumah tangga, yang B. Pengeluaran pemerintah, C. Pembentukan modal sektor swasta, dan D. adalah ekspor neto. Sedangkan komponen pendapatan nasional jika dilihat dari pendekatan produksi, maka komponennya adalah pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, pertambangan, industri pengolahan dan bangunan serta konstruksi. Metode perhitungan pendapatan nasional yaitu dapat dilakukan dengan 3 cara. Pertama, melalui pendekatan pendapatan, yaitu pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi. Kedua, pendekatan produksi yaitu pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai tambah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor perekonomian. Yang ketiga, pendekatan pengeluaran yaitu pendapatan nasional diperoleh dari menghitung seluruh pengeluaran negara dalam satu tahun. Pendapatan per kapita. Pengertian pendapatan per kapita yaitu pendapatan rata-rata penduduk suatu negara yang diperoleh dari pendapatan domestik bruto dibagi dengan jumlah penduduk. Kegunaan perhitungan pendapatan per kapita yaitu melihat tingkat perbandingan kesejahteraan masyarakat dari tahun ke tahun. Kedua, menjadi data perbandingan kesejahteraan suatu negara dengan negara yang lain. Yang ketiga, menjadi perbandingan tingkat standar hidup suatu negara dengan negara yang lain, serta menjadi data untuk mengambil kebijakan di bidang ekonomi. Hubungan pendapatan nasional, penduduk, dan pendapatan per kapita. Jika pendapatan nasional sebuah negara tinggi, tetapi jumlah penduduknya besar, maka pendapatan per kapitanya justru akan menjadi rendah. Sebaliknya, jika jumlah per kapitanya rendah dan jumlah penduduk sedikit, maka pendapatan per kapita akan menjadi tinggi. Jadi, tingkat pendapatan per kapita dipengaruhi oleh jumlah dari pendapatan nasional dan jumlah penduduk. Oke, hari ini kita akan lanjut ke bab 2, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Oke, hari ini kita akan lanjut pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu kondisi di mana terjadi peningkatan produk domestik bruto atau PDB dari suatu negara atau daerah. Perencanaan pembangunan ekonomi adalah pengendalian
dan pengaturan ekonomi dengan sengaja oleh suatu pengusaha pusat untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Syarat-syarat keberhasilan suatu perencanaan pembangunan ekonomi yang pertama adalah badan perencanaan, data statistik, mobilisasi sumber daya, adanya tujuan, penetapan sasaran dan prioritas secara dan keseimbangan dalam perencanaan. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Yang pertama adalah tanah dan sumber daya alam. Hal ini meliputi luas dan kesuburan tanah, kekayaan hasil hutan dan barang tambang. Yang kedua, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dan tenaga kerja. Yang ketiga adalah kepemilikan barang, modal, dan penguasaan teknologi. Adapun peningkatan yang dihasilkan dari adanya peningkatan teknologi adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatnya tingkat efisiensi dalam produktivitas. Yang kedua, meningkatnya kuantitas dan kualitas barang dan jasa. Dan yang terakhir adalah terciptanya kualitas barang dan jasa tanpa meningkatkan biaya produksi. Permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang antara lain yaitu masih adanya ketergantungan pada sektor pertanian primer. Yang kedua, rendahnya tingkat produktivitas, ketergantungan yang besar dan rentan dalam hubungan internasional, pasar dan informasi yang tidak sempurna, tingginya tingkat pengangguran, bahkan masih rendahnya tingkat kehidupan. Baiklah, kita akan lanjut di bab 3. Bab 3 akan menjelaskan tentang ketenaga kerjaan. Baiklah, kita akan lanjut di bab pengertian ketenaga kerjaan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003. Ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Jenis-jenis tenaga kerja dapat dibedakan berdasarkan sifat kerjanya, yaitu tenaga kerja rohaniah dan tenaga kerja jasmaniah. Sedangkan berdasarkan keahliannya, tenaga kerja dibedakan menjadi 3, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Masalah ketenaga kerjaan yang pertama adalah tingkat pengangguran yang tinggi. Berdasarkan data statistik BPS, tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 7 juta orang. Kedua, jumlah angkatan kerja yang sangat tinggi apabila tidak diimbangi dengan kesempatan kerja yang sesuai dengan jumlah penduduk, maka tingkat pengangguran pun akan semakin besar. Yang ketiga, tingkat pendidikan dan keterampilan yang sangat rendah, yaitu sebesar 89% tidak memiliki kelulusan diploma ataupun universitas. Tentunya, hal ini akan menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan angkatan kerja membatasi bermacam-macam pekerjaan yang dapat dilakukan, sehingga persaingan akan semakin ketat dan semakin sulit. Berdasarkan bermacam-macam masalah ketenaga kerjaan, maka peranan pemerintah dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah ketenaga kerjaan adalah antara lain menyusun dan mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan, meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, mengembangkan kesempatan kerja dalam negeri, mengembangkan kesempatan kerja di luar negeri, dan mengadakan perlindungan tenaga kerja. Pengertian pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha yang baru. Sedangkan tingkat pengangguran adalah perbandingan antara jumlah penganggur dan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Berikut adalah jenis-jenis pengangguran. Jenis pengangguran menurut faktor penyebab terjadinya terbedakan menjadi pengangguran konjungtur, pengangguran struktural, pengangguran friksional, dan pengangguran musiman.
Pengangguran konjungtur yaitu pengangguran yang berkaitan dengan turunnya perekonomian suatu negara. Sedangkan pengangguran struktural yaitu pengangguran yang terjadi karena adanya perubahan struktur komposisi dalam perekonomian. Pengangguran friksional yaitu pengangguran yang terjadi karena kesulitan temporer mempertemukan pemberi dan pelamar kerja. Pengangguran musiman yaitu pengangguran yang terjadi ketika pergantian musim. Jenis pengangguran menurut lama waktu kerjanya yaitu yang pertama adalah pengangguran terbuka, yaitu situasi ketika seseorang sama sekali tidak bekerja dan sedang berusaha untuk mencari pekerjaan. Setengah menganggur yaitu situasi ketika seseorang bekerja tetapi tenaganya kurang termanfaatkan diukur dari curahan jam kerja, produktivitas kerja, dan penghasilan yang diperoleh. Sedangkan pengangguran terselubung yaitu pengangguran yang terjadi karena tenaga kerja tidak dapat bekerja secara optimal. Dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional yaitu pendapatan nasional dan pendapatan per kapita yang nantinya akan semakin menurun dengan adanya pengangguran dengan jumlah yang semakin banyak. Yang kedua adalah penerimaan negara. Salah satu sumber penerimaan negara adalah pajak penghasilan. Jika pengangguran berjumlah tinggi, maka jumlah orang yang membayar pajak penghasilan juga akan semakin turun. Yang ketiga adalah beban psikologis. Seseorang yang menganggur memang secara psikis memiliki perasaan yang tertekan dan berpengaruh pada perilaku sehari-harinya. Cara-cara untuk mengatasi pengangguran. Yang pertama, untuk pengangguran siklis, maka ada 3 cara untuk mengatasinya. Pertama, meningkatkan daya beli masyarakat, membuka proyek umum, dan ketiga, mengarahkan permintaan masyarakat ke barang-barang lokal. Yang kedua, untuk pengangguran struktural, maka cara mengatasinya juga ada 3. Yang pertama, pengadaan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja. Kedua, memindahkan tenaga kerja ke divisi yang memang itu membutuhkan. Yang ketiga adalah mendirikan industri padat karya. Yang selanjutnya, untuk pengangguran friksional, maka cara mengatasinya yang pertama, mengusahakan informasi lengkap permintaan dan penawaran kerja itu memang dapat tersampaikan kepada tenaga kerja yang sedang mencari pekerjaan. Kedua, menyusun rencana penggunaan tenaga kerja sebaik mungkin. Dan terakhir, untuk pengangguran musiman, cara mengatasinya yaitu yang pertama, pemberian informasi yang jelas mengenai lowongan pekerjaan dan memberikan pelatihan serta keterampilan. Baiklah, kita sudah sampai di bab 4. Bab 4 ini kita akan membahas tentang indeks harga dan inflasi. Baiklah, kita sudah pengertian dan tujuan indeks harga. Pengertian indeks harga adalah perbandingan antara harga rata-rata pada tahun tertentu yang dihitung dengan harga rata-rata pada tahun yang dasar. Tahun dasar adalah tahun yang dibuat untuk sebagai pedoman atau patokan dalam perhitungan. Tahun dasar ini harus dipilih ketika kondisi perekonomian sedang stabil dan harga yang ditampilkan juga adalah hasil perhitungan indeks harga agar menjadi rasional. Yang kedua, tujuan perhitungan indeks harga adalah sebagai indikator pengukur kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Indeks harga perdagangan memberikan kecenderungan pada harga perdagangan, sedangkan indeks harga konsumen dan indeks harga biaya hidup dapat digunakan dalam penetapan gaji dan perubahannya. Macam-macam indeks harga, yang pertama adalah indeks harga produsen. Indeks harga produsen atau yang biasa disingkat dengan IHP, yaitu perbandingan perubahan barang dan jasa yang dibeli produsen pada kurun waktu tertentu. Yang kedua, indeks harga perdagangan besar, yaitu perhitungan indeks harga barang menggunakan data harga perdagangan besar yang mencangkup hasil pertanian, pertambangan, industri, impor, dan ekspor.
Yang ketiga, indeks harga konsumen atau yang biasa kita singkat dengan IHK. IHK yaitu harga atau indeks harga konsumen yang dihitung dari data harga konsumen, merupakan harga barang-barang yang diperdagangkan secara eceran untuk dikonsumsi. Metode perhitungan indeks harga ini dapat dihitung dengan dua cara. Yang pertama adalah metode indeks harga agregat tidak tertimbang dan metode indeks harga agregat tertimbang. Pengertian dan penyebab inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan di mana perekonomian saat harga-harga secara umum mengalami kenaikan dalam jangka waktu yang panjang. Penyebab inflasi yang pertama adalah inflasi diakibatkan karena tarikan permintaan. Yang kedua, inflasi karena adanya dorongan dari biaya produksi. Dan yang ketiga, inflasi terjadi karena jumlah uang yang beredar di masyarakat itu bertambah banyak. Jenis-jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah inflasi ringan, yaitu 10%. Maka inflasi ini biasanya masih bisa dikendalikan dan belum mengganggu kegiatan ekonomi. Yang kedua adalah inflasi sedang, 10-30%, yaitu inflasi yang belum membahayakan perekonomian tetapi dapat menurunkan kesejahteraan orang-orang yang berpenghasilan tetap. Yang ketiga adalah inflasi berat, itu biasanya 30-100%, yaitu inflasi yang membahayakan perekonomian. Dan terkadang orang-orang itu akan cenderung untuk menyimpan barang dan enggan menabung karena bunga bank yang rendah. Yang keempat adalah inflasi yang sangat berat atau biasa disebut dengan hyperinflasi dengan tingkatan inflasi di atas 100%. Nah, ini adalah keadaan inflasi yang sudah merusak tatanan perekonomian dan sulit untuk dikendalikan walaupun pemerintah sudah menerapkan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Berdasarkan sumbernya, inflasi dibedakan menjadi dua, yaitu inflasi yang berasal dari luar negeri dan inflasi yang berasal dari dalam negeri. Sedangkan berdasarkan penyebabnya, inflasi dikarenakan kenaikan permintaan dan inflasi yang dikarenakan karena kenaikan biaya produksi. Terima kasih atas perhatiannya. Inilah modul ekonomi kelas 11 dari SMA Negeri 1 Air Madidi. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.